Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Adil Ahmad Gulam, dari Fika Farihati, Malaini, Muhammad Singgi Samputra, dan Fisel Sembada Kristawardana. Dan materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu jejak peradaban Islam dalam peradaban modern, ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya, menuju kebangkitan umat Islam, serta Islam Nusantara. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Adil Ahmad Gulam. Saya persilahkan. Jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban modern merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Dalam tradisi keilmuan Islam, peradaban dekat dengan kebudayaan atau al-sakhafah. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu. 1. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Yatim, periode masa kemajuan Islam berlangsung secara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Duda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama mengantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu memulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Daria Fika Farihati. Materi selanjutnya yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Keruntuhan peradaban Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Pemerintah tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal dan gubernur di daerah karena kehilangan otoritas dan kewibawaan politik. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa yang serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Umat Islam berkontribusi besar terhadap kemajuan peradaban dunia saat ini. Para ilmuwan muslim pada masa lalu berperan penting dalam melahirkan karya besar di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, kesehatan, kedokteran,
politik, geografi, matematika, bahasa, sastra, seni, astronomi, dan sebagainya. Di antara ilmuwan tersebut adalah Jabir bin Hayyan yang merupakan ahli kimia. Salah satu penemuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Selanjutnya ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang merupakan ilmuwan ahli matematika, ilmu aljabar, trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Salah satu prestasinya adalah menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Selanjutnya ada Al-Kindi yang merupakan ahli dalam berbagai bidang seperti astronomi, ilmu alam, fisika, kimia, matematika, dan geografi. Selanjutnya ada Ibnu Sina yang merupakan ahli dalam bidang filsafat khususnya kedokteran. Salah satu prestasinya adalah menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Selain ilmuwan tersebut, masih banyak ilmuwan lain seperti Sabit bin Khurrah, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Batani, Al-Qasim Al-Zahrawi, Abu Al-Rayhan Al-Biruni, dan masih banyak lagi. Materi yang kedua yaitu ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Negara-negara Islam masih jauh tertinggal dari negara-negara penganut agama lain. Pemeluk agama Islam masih rendah dan lemah dalam hal sains dan teknologi. Penyebab ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya adalah yang pertama yaitu karena lalai dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Jadi sebenarnya Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan menguasai ipteks. Tantangan umat Islam masa kini adalah bagaimana caranya menjadi orang-orang yang beriman yang menguasai iptek dan sebaliknya yaitu ahli iptek yang berimtah. Yang kedua yaitu pola pikir tradisional Jabariyah. Jadi bukan semangat kejayaan Islam yang berkembang di kalangan umat Islam, melainkan semangat menerima apapun yang terjadi karena dipercaya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima. Maka semangat inilah yang perlu diperbaharui oleh umat Islam, yaitu merubah pemahaman tradisional menjadi pemahaman baru dan modern untuk kembali meraih kejayaan Islam. Dan yang ketiga adalah tidak menguasai perkembangan ipteks. Jadi negara-negara Islam masih jauh tertinggal dari negara-negara penganut agama lainnya. Yang selanjutnya adalah ketertinggalan ini tentu saja memiliki pengaruh bagi penduduknya. Kemunduran di bidang ipteks menyebabkan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur. Meskipun sumber daya alamnya melimpah, tetapi penduduknya tidak bisa mengolahnya dengan maksimal. Akibat lainnya yaitu umat Islam kehilangan harga diri dan kepercayaan dirinya. Ada beberapa negara muslim menjadi pengikut budaya negara-negara barat dan menyerap begitu saja nilai-nilai di dalamnya. Akibatnya terjadi krisis sosial moral dan kejiwaan di sebagian besar bangsa-bangsa muslim. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Maraini. Saya persilahkan. Materi selanjutnya mengenai menuju kebangkitan umat Islam. Di sini Islam sebagai agama samawi terlahir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Yang pertama yaitu dalam aspek internal. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif, umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Di antaranya, kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan fikih yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya,
penggunaan kunut dalam sholat subuh. Seharusnya energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bangkit dan maju dengan penuh semangat. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek eksternal. Sebagai umat Islam, seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pun pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Maha Esa. Sikap antipati terhadap tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Umat Islam belajar dari sejarah kemajuan pemerintah Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan khazanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Al-Quran sendiri adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi, dengan demikian, langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Terima kasih, dan untuk materi yang keempat akan dipresentasikan oleh Muhammad Singgi Saputra. Saya persilahkan. Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara. Islam Nusantara merupakan Islam yang dimiliki oleh Indonesia dengan coraknya yang beragam berdasarkan karakteristik masing-masing suku bangsa yang ada dengan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Menurut Akil Siroj, Ketua PBNU, IN merupakan Islam yang hanya dimiliki Indonesia, yakni corak Islam Nusantara yang heterogen. Potret kebudayaan Islam Indonesia. A. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. 2. Kerajaan Demak, Pajang, Mataram Islam. 3. Kesultanan Cirebon dan Banten. 4. Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. 5. Kerajaan Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fisil Sembada Kristawardana. Saya persilahkan. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan ila Sulu wa at-Tauhid, berasal dari Fansur, Barus, Sumatera Utara. Ulama ini terkenal adalah Samsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri Aceh, dan Abdurrauf Singkal. Yang terakhir, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Masjid agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara.
Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Lanjut ke seni Islam dalam peradaban Indonesia. Dalam Islam, Tuhan bukan hanya Maha Indah, tapi juga sumber keindahan. Karena Tuhan sendiri Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ajaran Islam telah bertransformasi pada budaya dan seni masyarakat Indonesia yang terwujud dalam seni qiraah, shalawatan, gambus, rebana, dan kaligrafi. Yang pertama, seni baca Al-Quran, qiraah, dan shalawatan. Hamis dan Rasmussen 2011, peneliti dan pemerhati musik Timur Tengah dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seni Islam, terutama seni baca Al-Quran di Indonesia, adalah inspirasi ketuhanan. Yang kedua, musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran Islam yang dibawa para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Salah satunya adalah musik gambus dan rebana. Ada beberapa grup musik gambus dan rebana yang terkenal di Indonesia. Di antaranya Rofiqoh, Darto, Wahab, dan Nasidah Ria, Kasidah Modern, Bimbo, dan MH Ainun Najib dengan Kiai Kanjengnya. Yang ketiga, grup musik modern Islami. Musik Islam tidak hanya hidup dalam habitatnya sendiri. Beberapa kelompok musik sekuler mencoba terjun ke musik dakwah Islam. Yang terakhir, seni kaligrafi. Pengaruh Islam pada seni Indonesia juga terdapat dalam seni tulis, yaitu kaligrafi, Al-Quran, dan Al-Hadis yang sudah berkembang sejak abad ke-12 Masehi. Beriringan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah Nusantara seperti Aceh, Demak, Ternate, Tidore, Maluku, Cirebon, Banten, Madura, NTB, dan sebagainya, corak kaligrafi yang berkembang di Indonesia adalah corak Kufi, Naskhi, Riqi, Farisi, dan Diwaini. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur yang telah mendorong lahirnya kreasi-kreasi seni bangunan yang di setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi dari kami dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.